Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini insya Allah semangat ya. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar, Subhanallah. Sahabat-sahabat, sudah ngered kopi pagi ini? Dan buat sahabat-sahabat yang sudah hadir, yang sudah membersamai saya di Ngered Kopi pagi ini, kita akan bedah buku ya. Dan nanti saya akan ditemani oleh tamu spesial kita yang sudah ngebaca buku itu dan akan meresumenya untuk Anda semua. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu siapa saja teman Ngered Kopi saya pagi ini ya. Ada Ibu Ervaneli ya, jauh-jauh nih dari Rokan Hilir, dari utaranya Provinsi Riau. Kemudian ada Liza Siregar dari Palembang, waalaikumsalam. Kemudian ada Ibu Juni Daweti dari Pekanbaru, ada Ibu Weni Apriani dari Pekanbaru juga, ada Mbak Wita Ibrahim dari Hong Kong. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah pagi-pagi sudah hadir? Ibu Nena Hamsir ya dari Palembang. Kemudian ada Ibu Rilda juga dari Pekanbaru. Ibu Rohana Rahman. Ada Elda Susanti dari Rokan Hilir. Kemudian ayo kita lihat lagi siapa saja yang sudah hadir. Ada Pak Erius El Hadad dari Dumai. Iya, selanjutnya siapa lagi nih? Ada Mbak Ulfa Safri dari Bangkinang, dari Kuo ya, Kuo. Oke, siapa lagi nih? Ada Fatmawati dari Rohil. Iya, kita lihat lagi siapa saja. Ada Bu Sahijar dari Kota Medan. Wow, rame nih. Ya, kita dari Hong Kong, Sumatera. Ada Maisaro Imai dari Rokan Hilir. Iya, kita pindah lagi kemana nih? Ada Listi Naka dari Kendal. Wah, kita ke Jawa Tengah ya sepertinya. Kita lanjut kemana nih lagi? Dari Harmadi Madi dari Magelang. Wah, pindah lagi. Magelang, Jawa Timur ya. Oke, ada Pak Prawoto dari Jepara, Jawa Tengah. Sambil kita ngapalin kota-kota di Indonesia. Dan sahabat-sahabat semua ada Pak Saipul dari Tapung. Wah, teman-teman silahkan di-share, dibagikan, dicolek tim-timnya, teman-temannya. Karena hari ini kita akan ngebicarain ya buku yang sangat luar biasa ditulis oleh Joe Rubino dan Tan. Itu luar biasa. Mereka ini adalah praktisi MLM. Kalau Dr. Joe Rubino itu sendiri adalah seorang dokter yang dulunya kalau ingat tentang kuadran SB, dia itu bekerja untuk diri sendiri. Jadi akhirnya duitnya banyak sih, tapi kayaknya nggak punya kebebasan waktu. Akhirnya dia hijrah ke bisnis jaringan. Dan untuk itu saya akan panggil teman Ngered Kopi kita dan yang sudah ngebaca buku itu dan sudah ngeresum untuk kita semua, yaitu Ibu Dewi Purwaningsi dari Pekanbaru. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andin. Alhamdulillah, apa kabar hari ini Bu Andin? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, berkah, luar biasa pokoknya. Dan Bu Dewi ini adalah salah satu leader yang sudah merasakan hijrah
dari kuadran kiri atas, yaitu sebagai employee waktu itu di kedutaan besar Singapura di Jakarta, kemudian pindah ke kuadran kiri bawah, yaitu pemilik dapur Nara, jadi kayak dari usaha kuliner di Pekanbaru, cukup berprestasi, banyak banget prestasinya, dapat penghargaan juga dari gubernur. Tapi katanya ya itu tadi tidak terjadi kebebasan finansial dan bebas waktu. Cuma dapat bebas ya untuk makan sehari-hari katanya. Dan kemudian hijrah ke kuadran kanan yaitu sebagai bisnis networking, dan bisnis networking ini memang asik ya, karena bisnis networking itu Bu Dewi resikonya nggak ada, bisa dijalanin di mana aja, tidak memerlukan bimbingan khusus, dan juga maksudnya tidak memerlukan pendidikan khusus ya. Kemudian dibimbing, bisa dilakukan di mana saja. Nah, Bu Dewi, ini kemarin kan udah ngebaca ya buku tentang 15 rahasia. Nah, jadi kita hari ini buka-bukaan tentang 15 rahasia, yaitu yang harus diketahui oleh setiap pebisnis jaringan. Nah, Bu Dewi ini akan membuka 15 rahasianya. Siap-siap ya dengan catatannya. Ya, Bu Dewi silahkan, kita boleh mulai nih rahasia-rahasia apa saja yang disampaikan oleh kedua pelaku praktisi MLM tersebut. Mungkin bisa juga jelaskan sedikit latar belakang kedua orang ini ya. Silahkan Bu Ya, Dewi. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mau share ilmu ya hari ini tentang 15 rahasia yang harus diketahui oleh pebisnis jaringan. Nah, ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh praktisi bisnis jaringan yang terkenal sekali di Amerika. Beliau adalah Dr. Joe Rubino dan Mr. John Teruno. Nah, Dr. Joe Rubino ini sendiri ada seorang dentis ya, dokter gigi beliau ini. Sebenarnya beliau juga dokter gigi yang berprestasi gitu, hebat gitu. Di usia muda itu beliau karirnya sudah cukup cemerlang, penghasilannya juga luar biasa sebagai dokter gigi ya. Nah, tapi beliau akhirnya memutuskan untuk hijrah kuadran kanan karena yaitu tidak terjadi kebebasan waktu. Kalau namanya dokter kan kita tahu ya harus buka praktek, mau dapat penghasilan lebih banyak, ya buka prakteknya harus tentu lebih banyak ya, mungkin dari pagi sampai malam gitu. Nah, di situ tidak terjadi kebebasan waktu, akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke bisnis networking dan luar biasa sekali, beliau ini sudah bisa menghasilkan jutaan dolar ya, jutaan dolar, masya Allah. Jadi hanya dalam waktu tidak sampai ya sekitar 1 tahun ya beliau dalam waktu 1 tahun saja, beliau sudah bisa menghasilkan jutaan dolar dan bahkan di usia beliau waktu itu 37 tahun sudah punya penghasilan jutaan dolar luar biasa. Ya, sahabat miliarder bisa bayangin nggak nih kalau misalnya 1 juta dolar saja ya dirupiahkan itu dikalikan 14.000 itu berarti sudah 14 miliar ya. Nah, beliau itu hanya dalam waktu 1 tahun sudah bisa menghasilkan 1 juta dolar itu luar biasa. Nah, sementara kalau partnernya John Teruno itu juga tadinya adalah seorang lawyer, seorang advokat, pengacara terkenal yang bahkan sering mendapatkan penghargaan. Beliau ini juga pengacara sukses karena dari 241 kasus yang beliau tangani itu 232 kasusnya menang. Luar biasa kan? Jadi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang sukses luar biasa di bidangnya sebagai self-employed. Nah, itu tapi ternyata beliau memutuskan untuk hijrah ke bisnis networking karena dengan bisnis networking itu ada kebebasan waktu dan beliau bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi, penghasilan lebih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan untuk hasil yang luar biasa lagi ya. Nah, makanya di sini ini mungkin juga nih kalau misalnya sahabat-sahabat miliarder yang masih galau-galau ya gitu mau mau hijrah kuadran gitu apa bisa gitu. Nah, insya Allah nih dengan kita bedah buku ini kita belajar dari keberhasilannya dua orang praktisi networking ini itu luar biasa sekali walaupun beliau sudah berhasil di kuadran kiri tapi hijrah ke kuadran kanan dan mendapatkan penghasilan yang benar-benar dahsyat ya. Nah, ini kita buka nih Bu Andin mulai dari nomor 1 ya.
Sebelum 15 itu Bu rahasia. Dewi mungkin bisa ditunjukin bukunya seperti apa sih biar teman-teman yang pingin belajar lebih dalam, mungkin nggak tidak ada di samping ya bukunya. Mungkin Iya, operator bisa melihatkan bukunya di slide pertama. Iya. bukunya itu posisinya nggak deket juga ya dari saya sekarang. Nggak apa-apa, kita punya gambarnya. Iya, nah ini bukunya. Bukunya cukup besar ya. Jadi teman-teman ini beruntung banget hadir di Ngered Kopi pagi ini karena bisa langsung apa ya, bisa lihat apa dapat intisari dari buku ini. Kalau baca tuh lumayan gitu ya. Ya, baca lumayan, tapi kita hari ini akan buka-bukaan dengan 15 rahasianya. Oke, Bu Dewi, silakan dimulai dengan rahasia pertama. Jadi di bisnis MLM juga ada rahasia-rahasianya loh. Iya, Silakan. ini ada 15 rahasia yang harus diketahui oleh setiap pebisnis jaringan ya. Nah, yang pertama itu adalah pentingnya memiliki sikap pemenang. Kenapa kita perlu sikap pemenang ini? Agar kita bisa tegar menghadapi penolakan dan tetap semangat untuk mewujudkan impian. Sikap pemenang ini kalau digambarkan di buku ini adalah sikap-sikap positif ya. Jadi kita harus mengembangkan sikap positif, sabar, dan ikhlas menjalani setiap prosesnya. Nah, makanya Hmm. jadi apapun yang terjadi itu semuanya adalah bagian dari proses menuju kesuksesan dan kita nikmati saja setiap prosesnya. Dari situ nanti insya Allah akan terbuka jalan menuju keberhasilan kita. Lalu yang kedua adalah belajar dari kegagalan atau kekuatan di balik kegagalan. Nah, yang namanya bisnis jaringan itu kan pasti nggak semuanya mulus ya. Kita tawarkan ke sana, mungkin ada yang menolak, bahkan ada yang mencibir. Nah, itu kita sikapi dengan positif saja ya. Jadi jangan dianggap bahwa penolakan itu adalah berarti, aduh, berarti ini bukan jalan saya. No, tidak seperti itu ya. Kita bisa belajar dari setiap kegagalan. Belajarlah dari setiap penolakan agar kita menjadi pribadi yang tangguh ya. Karena setiap kegagalan dan penolakan itu adalah jalan bagian dari proses menuju sukses kita ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah disiplin pribadi. Nah, ini penting sekali. Tanamkan disiplin pada diri sendiri untuk bekerja keras dan menunda kenyamanan. Nah, enaknya kalau di bisnis networking ini kan seperti yang selalu Bu Andin katakan ya, bahwa kita ini kerjanya itu seperti menanam mangga ya. Jadi ibaratnya kita bekerja kerasnya tuh hanya di awal saja gitu. Seperti orang menanam mangga itu kan repotnya tuh hanya ketika waktu menanam awal gitu, menyiapkan bibitnya, menumbuhkannya gitu. Tapi ketika dia sudah berbuah, gitu, selama bertahun-tahun kita hanya tinggal menikmati hasilnya gitu. Selama bertahun-tahun kita tinggal menikmati buahnya. Kerja keras kita hanya di awal. Tundalah kesenangan diri atau kenyamanan hanya selama beberapa waktu di awal kita ketika kita membangun fondasi ini yang mungkin hanya sekitar 1 sampai 3 tahun ya kalau di Armina Daily itu. Nah, tapi kita bisa menikmati hasilnya untuk jangka panjang. Nah, lalu yang keempat itu adalah jangan mudah menyerah ya. Kalau dibahas di bukunya itu ditulisnya never quit ya. Karena berhenti bukanlah pilihan jika Anda ingin menjadi pemenang. Berjanjilah pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Apapun yang terjadi, jangan menyerah gitu. Setiap penolakan, setiap kegagalan itu semua adalah pelajaran bagi diri kita sendiri yang membuat kita semakin tangguh. Tapi jangan sampai kita menyerah dengan penolakan itu gitu loh. Bayangkan impian-impian kita di masa yang akan datang, yang akan bisa terwujud dengan kerja keras kita saat ini gitu. Nah, orang-orang yang memilih berhenti dalam bisnis jaringan ini berarti mereka sudah kehilangan harapan dalam tujuan hidup mereka. Mereka sudah kehilangan harapan dalam impian-impiannya. Nah, lalu yang kelima adalah komitmen ya. Saya kurang hafal juga nih urutannya, Bu. Nah, yang kelima the power of yang kelima komitmen dulu. Nah, komitmen. Nah, dalam hal ini orang yang mencapai puncak adalah mereka yang berkomitmen pada diri sendiri dan tidak melanggar komitmen itu dalam situasi apapun. Kalau dijelaskan dalam buku ini, komitmen itu artinya menggunakan produk yang
disediakan oleh perusahaan, menikmati manfaat-manfaatnya dan menceritakan gitu, membagikan manfaatnya gitu. Jadi bukan fokus pada penjualan. Nah, ini sebenarnya sama ya seperti yang diajarkan oleh mentor miliarder kita gitu di dalam buku Samil ya, yaitu 3M. Memakai, menceritakan, dan membangun aset gitu. Saya pelajari ternyata dari buku ini sama loh prinsipnya Bu Andin dengan yang diajarkan sama mentor kita yaitu 3M tersebut gitu. Nah, jadi Iya, benar penting ya. sekali 3M. Iya. Ya, Bu Dewi, ini kita sudah 5 nih, 5 rahasianya. Nah, tadi biar teman-teman yang hadir juga boleh bertanya nih tentang 5 rahasia ini. Nanti saya akan bantu bahas dari sisi Armina Daily-nya seperti apa. Tapi sebelumnya Ya. saya ingin nyapa-nyapa dulu Bu Dewi, ini makin rame yang hadir nih. Ada Pak Harun Ar-Rasyid dari Madiun ya, prajurit terbesar dari Wah, Masya Allah. Madiun, subhanallah. Kemudian ada Ibu Hapneti dari Kuansing, ada Ibu Sylvia Tanjung dari Palembang, kemudian ada Abdul Fibo, kemudian ada Ibu Jila, ada Ibu Yuni Istionewati TC Ablora, kemudian ada Pak Hozali Muhammad dari Lamongan. Kemudian tadi ada yang protes, Bu, Magelang itu Jawa Tengah. Saya tadi bilang Jawa Timur karena kepikiran Malang gitu. Ternyata Magelang di Jawa Tengah, Malang di Jawa Timur. Yeah. Sambil ini kita menghafalkan nama-nama kota di seluruh Indonesia. Ada siapa lagi nih? Ada dari Ibu Dwi Purwati ini dari mana ya? Boleh sebutkan nama kotanya. Jadi sambil kita ngapalin nama-nama kota ya. Insya Allah nama-nama kota itu jadi doa kita ya. Nanti kita punya mitra di berbagai kota di seluruh Indonesia untuk semuanya ya. Kemudian ada ini ada dari Cikarang gitu ya. Karena namanya pecinta. Nah, ini sahabat-sahabat ini ada Siti Rohma dari Klaten, ada Usrifa dari Pekalongan, ya, kemudian ada Dewi Triwulan dari Inhu, ada Pak Puryadi, ada Lucy Bram dari Pagar Alam. Dan buat sahabat-sahabat tadi yang belum saya sapa-sapa, saya coba lihat lirik-lirik ke atas ya, yang sudah tadi meninggalkan jejak tapi belum saya sapa. Ada Wiwit Jepara, ada Marwa Warnawati dari Curup gitu, ada Pak Nur Fuad dari Jakarta, ada Yeni dari Tegal, ya ada Mbak Nazra dari Lubuk Linggau, ada Sarwi Indah dari Mojokerto, ada Husnul Khotimah dari Malang. Nah, dari Magelang ada, dari Malang ada. Kemudian ada Elvi Arfianza dari Padang, ada Yuliarni Mawan dari Bangko Jambi. Subhanallah, kita kayaknya se-Indonesia. Ada Bunda Fikri dari Inhu, ada Pak Juni Rahmat dari Rokan Hilir ya. Subhanallah. Bu Dewi, tadi 5 rahasia sudah kita bahas ya. Dan yang menarik poin 1 dan poin 2 tentang bahwa penolakan itu ibaratnya itu apa ya? Wajib gitu ya, fardu ain kali ya dalam ini. Jadi penolakan itu adalah hal yang biasa dalam bisnis networking. Dan disebutkan dalam buku itu juga tadi menjelaskan bahwa itulah prosesnya gitu. Dan benar juga kita di Armina Daily kan juga begitu ya. Kalau penolakan itu apa ya namanya proses. Jadi ibaratnya gini, kalau dalam buku-buku motivasi kan sebut temukan 1000 kegagalan gitu. Artinya temukan 1000 penolakan. Belum, dan catat gitu. Belum angka 1000, insya Allah sudah sukses. Jadi rahasianya ternyata nggak jadi rahasia lagi ya. Bu Dewi, bahwa penolakan itu adalah hal yang wajar. Makanya kita siapkan mental gitu. Pokoknya kalau saya bilang ke tim-tim itu bilangnya, pokoknya kalau ada yang nolak catat 1, 2, 3. Jadi justru kita harus menemukan, aduh ini belum ditolak, ini belum 1000 nih gitu. Jadi kalau ibaratnya gini, kita pasti akan mencapai itu kalau udah ditolak segini gitu. Nah jadi kita perasaan gitu, menemukan penolakan pun juga kita jadinya bahagia gitu ya Bu Dewi. Iya, Karena betul berarti sekali. jatah gagal kita mau habis gitu. Oke Iya. Bu Dewi, kita lanjut nih rahasia ke-6. Silakan Bu Dewi. Iya, oke, kita lanjutkan lagi untuk yang keenam ya, itu adalah the power of dream. Nah, ini nih
Ini pas banget ya Bu Andin ya, karena ini kan sekarang masih awal tahun. Biasanya tuh kalau awal tahun tuh kita semuanya tuh menyiapkan resolusi atau impian-impian baru gitu ya. Nah, the power of dream ini atau kekuatan dari impian gitu ya. Jadi ternyata bahwa impian itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahkan yang menarik ditulis dalam buku ini adalah orang-orang yang bangun di pagi hari untuk menyelesaikan impian mereka akan terbang meninggalkan orang-orang yang bangun di pagi hari hanya untuk mencari nafkah ya. Jadi di sini bahwa kekuatan impian itu bisa mengendalikan hidup kita dan bahkan bisa mengendalikan rezeki kita gitu. Jadi kalau kita benar-benar yakin gitu akan impian kita dan kita siapkan nih apa namanya cara kita gitu untuk mewujudkan impian, kita semangat dengan selalu memandang impian kita, dengan selalu berpegang teguh bahwa saya harus mencapai impian ini gitu, maka kita akan terus maju ya, apa namanya, maju terus pantang mundur, nggak akan menyerah dengan penolakan dan segala macam tantangan dalam bisnis networking ini ya. Nah, lalu yang selanjutnya, yang ketujuh itu adalah memiliki keyakinan yang kuat atas bisnis Anda ya. Jadi di sini artinya kita ya, nah ini lagi nih ya Bu Andin ya, kalau sesuai nih dengan ajaran mentor kita adalah NYUD ya kan, niat, yakin, ulet dan duplikasi. Nah yakin di sini ini persis seperti yang digambarkan di buku ini dalam section yang ketujuh ya, bahwa kita harus memiliki keyakinan yang kuat akan bisnis yang kita jalankan gitu. Kita bisa belajar dari leader sukses dan mentor kita gitu, dan yakin bahwa kita akan bisa meniru atau menduplikasi kesuksesan sang mentor gitu. Nah, di sini ditekankan bahwa kalau kita tidak yakin pada diri kita sendiri, kita tidak yakin pada bisnis kita, dan kita tidak yakin bahwa kita adalah the next winner atau pemenang selanjutnya dalam bisnis ini, maka kita tidak akan berhasil membangkitkan semangat mitra atau calon mitra kita. Nah, jadi yang pertama itu kita harus yakin pada diri sendiri, yakin pada bisnis yang kita jalankan bahwa bisnis ini bisa membawa kita menuju kesuksesan ya. Nah, lalu yang kedelapan itu adalah bangun tim Anda ya. Karena sesungguhnya bisnis networking itu adalah bisnis membangun manusia ya. Nah, itu juga sebelumnya sudah pernah dikatakan sama Bu Andin ya, bahwa bisnis networking itu yang penting itu adalah apa namanya? Sesungguhnya setiap mitra dalam tim itu adalah kunci menuju kesuksesan seorang leader gitu ya. Jadi caranya adalah dengan mentoring dan bimbingan. Nah, ini juga nih luar biasa ya. Ternyata saya kemarin membaca buku ini, Bu Andin, itu apa namanya tuh, ternyata yang disampaikan oleh mentor kita, kurikulum sukses yang disiapkan oleh mentor kita itu luar biasa gitu. Jadi ternyata ini buku bukan rahasia semua ya, karena sebagian juga sudah dikupas oleh mentor kita gitu ya, bahwa di dalam Armina Daily sendiri kita juga jelas ada yang namanya mentoring dan bimbingan gitu ya. Jadi di sini juga ditekankan bahwa mentoring dan bimbingan itu penting sekali untuk supaya tim kita bisa menduplikasi kepemimpinan kita gitu. Investasikan waktu dan ilmu agar mitra kita bisa bertransformasi menjadi seorang leader yang hebat yang bisa melahirkan leader sukses berikutnya. Nah, ya. Itu luar biasa sekali ini memang Bu Andin. Lalu yang ke-9 itu adalah miliki daftar nama prospek yang potensial. Bisnis jaringan ini adalah tentang multiply effect atau pelipat gandaan ya. Duplikasikan usaha Anda melalui jaringan yang luas. Di sini bukan tentang berapa banyak yang berhasil Anda jual, tapi seberapa besar Anda berhasil menduplikasikan apa namanya bisnis Anda kepada orang lain gitu. Siapkan daftar nama tanpa menilai siapa mereka, apa latar belakangnya. Kita siapkan saja dulu. Nah, seperti tadi kan penolakan aja kita itu harus sampai batas 1.000 ya. Jadi tentu kita harus punya minimal 1.000 daftar nama gitu. Nah, di situ kita tidak usah melihat oh ini dia apa namanya sudah bekerja, oh dia sudah sukses, mungkin dia nggak mau bisnis nih, belum tentu gitu ya. Kita tidak perlu menilai gitu, kita siapkan saja daftar namanya tanpa kita menilai
siapa mereka, apa latar belakangnya, ya. Nah, kita tidak bisa menentukan sebelum kita melakukan prospek gitu. Kita tidak bisa mengetahui siapa yang ternyata bisa menjadi leader berlian dalam tim kita sebelum kita lakukan prospek. Nah, lalu yang selanjutnya yang ke-10 adalah lakukan action, ya. Jadi setelah disiapkan daftar namanya, maka action, ya. Hubungi semua orang yang ada dalam daftar nama tersebut, gitu. Lakukan pendekatan atau presentasi yang efektif dan profesional. Nah, baru setelah itu kita bisa mengembangkan daftar nama itu, memodifikasi daftar namanya berdasarkan klasifikasi know your customer atau ketahui siapa yang akan menjadi pelanggan yang baik. Baru kita bisa menilai nih, oh kira-kira dia ini hanya untuk memakai, mungkin dia suka produknya, dia cuma memakai, oke. Nah, tapi kita pisahkan lagi gitu. Mungkin ini dia reseller ya, seperti Bu Andi juga pernah bilang gitu ya, know your customer itu jadi ada yang khusus hanya memakai, ada yang mungkin penjual atau reseller. Nah, yang paling penting yang ketiga adalah yang kita mengetahui siapa yang potensial untuk kita bina sebagai leader berlian dalam tim Anda. Ya, kita jeda dulu nih di 10 ya Bu Anin ya. Mungkin ada yang sudah bertanya nggak ya Bu? Sudah ada nih yang bertanya dari Pak Saipul Tapung nih, dia bertanya tentang sebentar. Nah, tanya Bu, berarti di bisnis ini nggak mesti jualan, konsumsi rutin aja udah termasuk dalam bisnis ya Bu, katanya. Ya, benar banget. Di bisnis networking itu yang diutamakan adalah membangun jaringan distribusi untuk konsumsi dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, tadi Joe Rubino juga menegaskan bahwa yang penting itu bukan banyaknya penjualan, tapi banyaknya duplikasi. Jadi orang-orang yang menduplikasi konsumsi sama dengan konsumsi. Itu yang membedakan bisnis networking dan bisnis konvensional. Kalau kita mengejarkan penjualan itu berarti kan reseller gitu ya, jadi jual putus gitu. Sementara kalau di bisnis networking adalah bagaimana produk yang dari produk kita itu bisa dikonsumsi oleh tim-tim kita gitu ya. Dan produk kita itu biasanya produk-produk MLM itu memang produk-produk yang bagus gitu ya. Sehingga kemudian istilahnya gini, margin keuntungannya itu biasanya kan kalau di konvensional itu kan ada agen, ada distributor, ada reseller, kan itu dibagikan juga gitu. Kemudian mereka sewa toko atau apa ya. Nah, kalau di sini kan dibagikan kepada orang yang mengembangkan jaringan distribusi gitu. Jadi tetap aja bisnis. Tapi ingat tadi poinnya disebutkan bahwa bisnis networking adalah bisnis membangun manusia. Nah, kalau yang sering nonton Thor itu selalu yang saya ucapkan, bisnis networking adalah bisnis membangun manusia. Kenapa? Karena di bisnis networking itu kan kita mengedukasi, seperti hari ini di Ngered Coffee with Andin, teman-teman itu belajar ya. Kenapa? Karena ingin membangun manusia, karena supaya kuat ilmunya. Hari Senin kita belajar dengan mentor miliarder tentang 13 ilmu miliarder. Hari Selasa kita bedah buku. Hari Rabu kita tentang emak-emak bagaimana menghadapi dunia bisnis, kemudian bagaimana menjadi miliarder. Hari Kamis kita ngebahas tentang Stephen, bagaimana mengetahui diri kita dengan mesin kecerdasan kita. Hari Jumat tentang umroh, ya miracle, bagaimana mendekatkan spiritual kita kepada Allah. Hari Sabtu kita bahas tentang banyak hal-hal tentang out of the box. Kayak kemarin itu belajar tentang bagaimana menyikapi anak yang lahirnya tengah malam, pagi-pagi atau siang gitu. Terus di hari Minggu, insya Allah kita sudah mulai rutin magnet rezeki. Wah, kayaknya lengkap banget ya buat sahabat-sahabat miliarder membangun diri bersama-sama belajar. Nah, buat sahabat-sahabat, sebelum kita lanjut ke yang poin selanjutnya, jika ada pertanyaan berkaitan dengan rahasia-rahasia kita, ya rahasia-rahasia di business networking ini, silakan bertanya. Dan Bu, sambil kita menunggu pertanyaan kalau ada, atau jangan-jangan sudah paham semua nih, jadi cuma bilang iya ya gitu. Bu Dewi, silakan kita lanjutkan karena sudah 30 menit nih, kita masih punya 5 rahasia lagi. Silakan Bu Dewi. Siap, ya kita lanjutkan ya untuk yang nomor 11 ya, poin yang 11 ini masih di 10. Oke. Nah, yang 11 adalah
Sebentar, agak kurang jelas sama saya. Bisnis jaringan adalah tentang membangun hubungan atau relationship. Siapkan percakapan yang efektif dan jelas dalam melakukan prospek. Perkenalkan diri Anda sebagai pebisnis dengan percaya diri. Nah, ini ya, percaya diri ini penting sekali. Siapkan kalimat singkat dan fokus. Usahakan tidak lebih dari 50 kata dan usahakan hanya 15 menit untuk pendekatan awal. Nah, ini jadi ilmu yang luar biasa juga dibagikan di buku ini ya, bahwa poin pentingnya adalah satu, kita harus percaya diri, menunjukkan kita sebagai pebisnis itu dengan confident ya, dengan percaya diri bahwa kita, karena apa gitu, kesan pertama yang akan ditangkap oleh calon mitra itu adalah tentang diri kita ya. Nah, jadi kalau kitanya sendiri sudah menunjukkan profesionalitas dan kepercayaan diri, insya Allah maka calon prospek atau calon mitra itu akan nyaman berbicara dengan kita. Dan karena ini baru pendekatan awal, ini adalah baru pertama kali kita menghubunginya, melakukan pendekatan untuk bisnis ini, maka usahakan tidak lebih dari 50 kata dan lakukan hanya 15 menit saja untuk pendekatan awal ini gitu, supaya orang atau calon mitra kita tetap merasa nyaman gitu berbicara dengan kita ya. Nah, lalu kita bisa lanjutkan ke yang 12 ya. Itu adalah siapkan bisnis plan yang profesional. Nah, ini kenali dan cari tahu kebutuhan calon mitra Anda. Dari yang pendekatan pertama tadi, kita bisa mengenali gitu. Kita bisa mulai nih mempelajari sebenarnya beliau ini butuhnya apa ya gitu kan. Sentuh hatinya saat berbicara dengan Anda dan tawarkan solusi untuk kebutuhannya. Yakinkan bahwa Anda bisa membantunya mewujudkan impian atau keinginannya. Jadi karena setiap orang itu mungkin akan berbeda-beda kebutuhannya ya. Mungkin kalau yang latar belakang ekonominya kurang baik gitu ya, maka yang dia butuhkan adalah rezeki dari bisnisnya. Nah, sementara kalau mungkin mereka yang sudah cukup mapan gitu ya, tapi mereka punya tantangan kesehatan, yang mereka butuh adalah sehatnya gitu ya. Nah, atau mungkin ada juga nih kelompok ibu-ibu yang butuh untuk eksis ya, karena sebagian emak-emak milenial zaman now ini gitu ya Bu ya, ada yang butuh eksis gitu ya, ada yang butuh untuk komunitas yang bisa membuat dia merasa nyaman gitu. Nah, itu kita di sini juga ada komunitas miliarder berkah yang bisa kita tawarkan sebagai solusi gitu ya. Jadi kita ketahui gitu mereka ini kebutuhannya apa gitu ya. Kita cari tahu, terus kita berikan solusi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lalu yang selanjutnya poin ke-13 adalah lakukan follow up yang efektif ya. Selalu akhiri pendekatan awal dengan permintaan untuk pertemuan lebih lanjut gitu ya. Jadi karena di awal itu kan tadi dikatakan hanya mungkin maksimal 15 menit gitu ya. Tapi kita bisa tutup pembicaraan dengan permintaan untuk pertemuan lebih lanjut gitu ya, atau bisa juga dengan mengundang ke presentasi gitu ya. Presentasi kalau sekarang kan kita kan ada The Miracle of Rezeki, seminar itu ada online, ada juga mungkin sebagian mengadakan offline. Nah, itu kita bisa undang ke situ ya. Yang paling penting adalah mengembangkan sikap positif ya, agar membuat calon mitra merasa nyaman berinteraksi dengan Anda gitu. Nah, kalau di bisnis konvensional mungkin orang kan karena lebih mengejar penjualan ya, jadi belum apa-apa tuh udah kelihatan jualan duluan gitu. Tapi kita ini bisnis networking gitu ya, jangan terlalu menjual gitu kan. Kita kan sistemnya itu soft selling ya, kita bukan hard selling, kita soft selling karena kita adalah membangun manusia. Jadi yang paling penting adalah kita membuat seseorang merasa nyaman berbicara dengan kita, merasa nyaman. Nah, nanti mereka insya Allah baru kita akan tarik mereka ke bisnis kita gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya, nah poin yang nomor 14 adalah pintarkan mitra Anda. Nah, ini penting sekali. Ajarkan tim atau mitra Anda tentang cara promosi, cara presentasi, dan keahlian lain dalam bisnis Anda. Bagikan juga ilmu penting tentang kandungan dan manfaat produk. Jadi edukasi mitra-mitra Anda tentang produk kita ya. Dan pastikan tim kita bisa menduplikasinya. Menduplikasi dalam arti mereka juga bisa mengajarkan mitra-mitra baru dalam jaringannya masing-masing nanti gitu ya. Nah, ini kan
Kita juga dengan Red Coffee ini kita juga kan salah satu bentuk edukasi ya Bu Andin ya. Ini juga salah satu bentuk untuk kita memintarkan mitra ya. Jadi ternyata kita udah menjalankan ini Bu, 15 rahasia ini. Nah, lalu poin yang terakhir atau rahasia yang terakhir adalah siapkan rencana pencapaian jangka panjang dalam hidup Anda atau lifetime plan dan hubungkan dengan rencana bisnis Anda. Di buku ini ditekankan ya sahabat miliarder semuanya bahwa seseorang yang tidak mempunyai rencana tertulis ya dalam hidupnya gitu, yang mungkin hidupnya hanya mengalir seperti air gitu ya. Nah itu sudah terbukti tidak akan berhasil gitu ya, yang hanya menjalankan hidupnya mengalir seperti air gitu. Nah kalau kita ingin berhasil, kita ingin sukses gitu, misalnya sahabat miliarder punya impian ingin membangun rumah tahfiz atau seperti Bu Andin malah bisa membangun masjid gitu ya, punya impian ingin keliling dunia, punya impian ingin haji plus atau menghaji pluskan orang tua gitu. Nah semua itu kita harus tulis ya, jadi jangan itu hanya kita ucapkan saja, kita aduh saya punya impian begini, tapi kita harus tulis impian kita untuk saat ini dan rencana jangka panjang dalam hidup kita ya. Semuanya kita harus tulis, itu kita bikin rencana tertulis. Nah, dari situ baru kita bisa menghubungkan dengan rencana kerja harian kita gitu dalam menjalankan bisnis ini. Itu Bu Andin. Iya, subhanallah ya, kita sudah ngebahas 15 rahasia dan itu ditulis oleh 2 orang praktisi dari bisnis jaringan. Nah, ternyata ilmunya tuh sebenarnya sudah kita pelajari ya. Ya, tinggal kita praktekkan pol-polan saja. Dan ini Bu Dewi, kita ada dapat pertanyaan nih dari Coach Inal nih kayaknya ya. Dia bertanya tentang tim saya pada tidur, apa harus diganti dengan yang lain Bunda? Siapkan tim lagi kayak tim bola, nggak kerja diganti. Oke, jadi gini, bisnis networking adalah bisnis membangun manusia. Ini bukan bisnis mengganti-ganti orang gitu. Karena sekali dia berada di jaringan kita, maka akan seterusnya insya Allah berada di jaringan kita. Apa sih yang kita lakukan? Yang pertama, apakah kita benar-benar dari dulu bangun? Jangan-jangan kita juga udah lama tidur, kemudian baru bangun, terus ngelihat mereka tidur kaget gitu, seakan-akan mereka tidak bekerja. Padahal kitanya yang sendiri yang dari awal tuh kita udah tidur duluan gitu. Karena apa ya? Bisnis ini kan bisnis duplikasi. Mitra yang kita dapat pasti adalah cerminan ya dari kita. Kalau kita suka tidur, nah tim kita suka tidur juga. Jangan sampai kita kan bangun nih, kok tim kita masih tidur? Ya itu kan proses gitu ya, proses mereka. Nah apa yang kita lakukan? Kalau mantra sukses saya itu ya dari dulu ya, kalau grup Anin tuh kalau masih ingat tuh yang namanya sukses itu with or without. Artinya gini, kita fokuslah pada perbaikan diri kita ya. Kuatkan ilmu kita, temukan prospek baru, tambah kenalan baru gitu ya. Dan mereka, tim-tim kita, nanti ketika kita layak untuk mereka ikuti, ketika kita layak untuk dicontek, insya Allah mereka akan bangun sendiri. Karena pada kenyataannya saya banyak melihat tim-tim saya akhirnya bangun sendiri gitu. Ya itu juga tentu dengan doa ya, dalam doa kita sebutkan, ya Allah bangunkan tim saya tanpa perlu saya bangunkan ya, mereka bisa berlari sendiri tanpa perlu saya ubuk-ubuk gitu ya, jadi itu didoain juga gitu sambil kita memperbaiki diri kita. Kalau kita ya seperti ilmu 15 rahasia tadi, kalau kita semangat, tim kita juga akan semangat, tapi kalau kita nggak semangat, ya juga tidak akan semangat. Dan seperti ilmu Bu Inggris kemarin, BEJ, ya jangan lakukan BEJ, blame, itu nyalain orang. Saya nggak berhasil tuh karena tim saya nggak bangun. Lah, bisnis ini kan bisnis kita, bukan bisnis mitra-mitra di bawah kita. Jadi mereka juga suka-suka mereka. Mereka mau bangun, mau tidak, mau cuma jadi peminum, mau jadi reseller, atau memang mau jadi pebisnis. Tugas kita adalah membantu tim-tim kita yang mau bergerak.
Kalau yang belum mau bergerak, ya didoakan. Mungkin itu dia belum mau, belum butuh, belum ingin. Ya, jadi seperti itu ya, Coach Ina. Ya, kemudian, nah ini kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, jadi begitu ya Bu Dewi. Kemarin gimana membaca buku ini? Lumayan tebel ya. Luar biasa. Dalam waktu 2 hari ya, dua hari ya Bu Dewi. Iya, nggak sampai 2 hari malah Bu. Oh, nggak sampai 2 hari ya, langsung ini. Dikebut Aduh. bacanya ya. Tapi memang baca luar biasa buku tentang sekali. business networking ini menarik ya. Ternyata ilmunya itu sudah ada dari ya business networking ini kan di dunia itu lama ya, sudah lama. Tapi yang hebatnya ya, kita tuh perlu berbangga hati gitu, khususnya di Armina Daily gitu. Kenapa? Karena business networking itu ternyata memang sudah ada lama, tapi yang hebatnya kita termasuk business networking yang syariah. Jadi bagi kita yang muslim itu nggak ada was-wasnya gitu, karena sudah ada DSN MUI-nya, tinggal kita menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan gitu ya, sesuai dengan aturan perusahaan gitu ya. Jadi benar-benar kita lakukan tuh dengan syariah, dengan true gitu. Dan insya Allah nanti rezekinya insya Allah berkah, kemudian banyak ya. Bu Dewi, kita sudah Iya, 42 menit nih, mungkin bisa closing statement nih Bu Dewi. Setelah membaca buku dan menyimak dan memaparkannya hari ini, apa yang paling nancep dan kira-kira pesan apa buat sahabat-sahabat miliarder di seluruh Nusantara maupun di dunia? Iya, Bu Andin. Jadi gini ya, setelah saya membaca buku yang luar biasa ya ini ya, lumayan tebel sih sebenarnya kan bukunya, tapi memang menarik sekali. Tapi poin penting yang saya dapatkan ya keseluruhannya bahwa ternyata yang kita sendiri di komunitas miliarder berkah Armina Daily ini itu sebenarnya sudah diajarkan poin-poin itu oleh mentor kita, sudah disiapkan dalam kurikulum sukses kita gitu ya, sudah diajarkan oleh mentor miliarder kita gitu. Jadi sebenarnya tidak rahasia juga untuk kita yang di Armina Daily. Saya tidak tahu mungkin kalau untuk yang bisnis networking lain ya, mungkin mereka masih, bagi mereka itu mungkin masih rahasia, tapi kita luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur sekali bergabung di komunitas miliarder berkah Armina Daily ini karena ternyata semua yang ditulis dalam buku ini tuh juga sudah diajarkan oleh mentor miliarder kita. Nah, jadi saya sampaikan kepada sahabat miliarder semuanya, sahabat komunitas miliarder berkah ya, bahwa jadi kunci sukses kita sebenarnya di sini tuh apa ya? Yaitu cuma ATM seperti yang kemarin disampaikan oleh mentor miliarder Ibu Inkrasta Supartinah ya. Amati, tiru, manut, udah manut aja sama leader sukses, manut aja sama mentor kita yang sudah membuktikan gitu dengan menjalankan sudah bisa menghasilkan sudah bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa sampai miliaran. Nah, jadi kita hanya tinggal manut saja gitu ya. Nah, itu jadi poin pentingnya di situ Bu Andin. Manut saja, ATM saja gitu ya, nempel saja dengan leader dan mentor, manut pada leader dan mentor. Insya Allah gitu ya, dengan action gitu ya, dengan menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh mentor dan leader kita, insya Allah kita semuanya bisa sukses di business networking ini. Iya, terima kasih Bu Dewi, luar biasa sekali, dan terima kasih buat sahabat-sahabat miliarder di seluruh Indonesia maupun di mancanegara yang sudah hadir, sudah nemenin kita ngered kopi pagi ini sambil ilmu, dan insya Allah besok pagi kita akan kembali ngered kopi, temanya tentu seputaran tentang emak-emak. Dan untuk nanti siang jam 1 kita ada seminar The Miracle of Rezeki 1 tahun jadi miliarder yang akan disampaikan oleh tim Ayu Wulandari dari Palembang, jadi prayer reward terbesar di Palembang. Kemudian malam nanti insya Allah seperti biasa ada Tour Nasional Armina Daily. Oke, semua sahabat-sahabat miliarder, kita akhiri acara kita pagi ini. Semoga semuanya bahagia, terberkahi, dan insya Allah sukses, sehat, kaya, berkah. Kita tutup dengan theme song kita, Manusia Kuat. Salam dari saya dan Dewi. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku,
tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun curahku akan tawar bahagia. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.